Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, sebentar lagi Tuhan kami akan mau mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami, bahkan yang memberikan kami kelegaan akan semua firman yang Tuhan taburkan bagi kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa melalui firman yang Tuhan taburkan bagi kami, ada sukacita, ada pengharapan, ada berkat melimpah. Sehingga setiap kami yang hadir di tempat ini, yang mengalami sakit penyakit, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang lemah dikuatkan, bahkan yang ragu-ragu Engkau teguhkan kembali. Bahkan mereka yang terluka, mereka yang menderita, kami percaya Tuhan yang akan memulihkan mereka. Bapa di surga, biarlah Engkau juga Tuhan kuduskan pikiran hati kami masing-masing, sehingga setiap firman yang Kau taburkan bagi kami juga Tuhan tidak akan sia-sia, tetapi menjadi berkat, menjadi rema, dan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini, sehingga firman nanti yang Tuhan taburkan bagi kami menjadi sukacita dan menjadi pengharapan kami semua. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 23 ayat 1 sampai ayatnya ke-23. Mungkin kita bisa membacakan secara sponsoria bergantian. Ada teksnya. Saya ayat yang ganjil, ayat pertama, dan saudara nanti ayat selanjutnya genap, dan ayat 13 nanti kita akan sama-sama. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 13. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Ayat 21, 23. Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ayat 4, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan jawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orang ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalauinyalah ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ayat 6, 1, 2, 3. Ketika melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Ayat 8, 1, 2, 3. Maka Saul mengambil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan membunuh Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Ayat 10, 1, 2, 3. Berkatalah Daud, Tuhan memberitahu bahwa ini telah mendengarkan pasti bahwa Saul berniat untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itu ke aku ke dalam tangannya. Akan datanglah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini. Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Ayat 12, 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila firman Tuhan, akan mereka serahkan
Ayat 13 kita sama-sama, 1, 2, 3. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar ke Hela dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang menjadi pelaku firman-Nya dan menjadi rema dalam kehidupan kita hari demi hari. Salam. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Kita percaya bahwa pada hari ini adalah sesuatu hal yang sangat istimewa ibadah kita pada hari ini. Yang pertama, persiapan Prapaskah, dan yang kedua, ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan terjadi karena ada sebuah terobosan baru yang dari kemarin kita sudah doakan melalui Pak Gembala bahwa akan ada satu perintisan baru dalam konteks bahwa seorang anak Tuhan akan maju ke dalam sebuah kota besar dunia yang akan berangkat ke Amerika pada Selasa depan ini. Dan itu kita percaya bahwa itu adalah semua karena rencana Tuhan. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mungkin saya tidak perkenalkan karena ini saya sudah 2 kali ke sini, bahkan saya juga pernah menyampaikan firman Tuhan melalui ibadah Zoom juga. Dan saya yang paling banyak berterima kasih kepada gembala di tempat ini yang sering-sering memberkatin kami dari GSC Victory yang ada di Tanjung Priok. Ya, mungkin kadang-kadang gembala tidak hadir pada saat ibadah. Salah satunya kami yang membajak ya beliau untuk banyak membagikan berkat bagi jemaat kami yang ada di Tanjung Priok. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah peristiwa besar tentang Daud. Saya memberikan topik tema khotbah ini adalah mendengar suara Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Daud ini adalah sosok seorang yang gagah, pemberani, karena bukan dengan tanpa alasan, saudara. Bukan karena tanpa alasan bahwa Daud ini adalah sesosok orang yang sangat pemberani, dan di luar itu juga percaya diri. Yang pertama sekali, sebuah penelitian yang ada di Amerika, mungkin nanti pas banget ini di kota yang ada di sana, di California, ada yang namanya pohon Pinus brascon, dan dalam sebuah penelitian bahwa pohon itu kurang lebih 5.000 tahun. Bayangkan saudara, sampai dia dinamainya, sampai sekarang masih hidup itu pohon, dan sampai dia dikasih Metusalah, yang salah satu tokoh orang umur terpanjang ya di dalam Alkitab itu, umur terpanjang 169 tahun. Sampai dia dikasih Metusalah itu pohon. Tetapi dalam sebuah penelitian itu, seorang ekolog yang sangat luar biasa, dia mau meneliti kenapa pohon ini begitu panjang umurnya. Ada apa dengan dia? Maka ekolog Christopher ini, yang mungkin nanti Bapak Ibu nanti bisa lanjut untuk membaca di Google. Dan salah satu yang mereka dapatkan adalah karena pohon itu sering diterpa oleh tornado, sering diterpa oleh hujan yang ekstrim, salju yang ekstrim, bahkan kadang-kadang juga curah hujan kadang sedikit, jadi terjadi kayak kemarau. Jadi pada kesimpulannya, saudara dikasihi oleh Tuhan, bila banyak orang yang diterpa dengan berbagai cobaan, justru orang itu menjadi kuat. Amin. Kita dibentuk bukan dengan hati yang lembek. Dalam perjalanan hidup kita dengan firman Tuhan, dia berkata bahwa kuatkanlah dirimu di bawah telapak tangan Tuhan.
Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena dia berkata bagi kita, akan banyak musuh di sana, akan banyak serigala yang mengaum yang akan menerkam setiap kita. Saudara kasih oleh Tuhan, begitu juga Daud, saudara. Bagaimana dia bisa melawan Goliat? Kalau dia berbicara bahwa masalahnya itu begitu besar seperti gunung, saya rasa tidak akan bisa mampu melawan seorang Goliat, yang dalam penelitian Goliat adalah 5 meter. Sedangkan Daud adalah hanya berumur 12 tahun. Yang dia katakan pipinya saja masih kemerah-merahan. Artinya itu masih muda sekali. Umur 12 tahun kalau kita di Indonesia ini paling masih kelas 6 SD. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh untuk mau berperang, tidak ada keraguan dan tidak ada lagi ketakutan. Ada dasarnya. Mungkin karena dia seorang bungsu, abang-abangnya kan udah biasa ikut dengan bapaknya. Mungkin abang-abangnya udah biasa berkeliaran di kota, sedangkan dia di desa pedalaman. Dia hanya sebagai penggembala domba. Yang ada di tangan Daud adalah hanya gadang. Gadang adalah penghalau serigala dan singa apabila menerkam domba-domba itu. Artinya saudaraku, dia sudah biasa terlatih dengan hal itu. Dan sambil dia menunggu gembalanya, penggembalaan dombanya, dia juga bernyanyi kepada Tuhan, meniup seruling, dan mungkin dia sambil mengarang-arang lagu, ya, sambil memuji Tuhan. Makanya nanti banyak sekali nyanyian-nyanyian dari Daud ini yang sangat indah. Artinya saudara yang kasih oleh Tuhan, apabila kita ditempatkan dalam suatu tempat dimanapun kita berada, karena ada tujuan Tuhan dan rencana Tuhan yang baik di setiap kita, amin. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, begitu pula pada saat juga seorang Yosua dan Kaleb. Musa mengutus orang ke tanah Kanaan, 10 orang, 8 orang, 80% mengatakan kita tidak bisa masuk ke dalam tanah itu. Kenapa? Karena di sana banyak orang Amon, orang Moab, orang Amalek yang akan membunuh kita dan kita tidak bisa masuk. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata apa? Mereka tidak membaca semua masalah pergumulan dalam hidup mereka, tetapi mereka membaca peluang. Ya Tuanku, Nabi Tuhan, bahwa di sana di tanah Kanaan itu penuh madu dan susu. Hanya 2 orang saudara. Dan itulah yang ditangkap oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu yang menilai bahwa segala apapun persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, kita tidak melihat seperti menggunung di depan kita, tetapi dia akan melihat secercah harapan bahwa di sana akan ada sukacita, ada pengharapan, ada kasih, ada berkat melimpah yang Tuhan akan tetapkan bagi orang-orang yang tetap percaya akan karya Tuhan. Amin. Sehingga yang lain tidak bisa lagi masuk ke tanah Kanaan, saudara. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka telah meragukan Tuhan. Karena dalam pikiran mereka telah meragukan kuasa Tuhan. Dalam firman ini, apakah Daud tidak bisa mengalahkan orang-orang Filistin di Keila? Bisa saudara, dengan kekuatannya, karena dia belum cukup pengalaman. Tetapi pada saat ini, apa yang terjadi? Justru dia bertanya kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan dan saya mau tantang Bapak Ibu, apapun rencanamu, apapun pergumulanmu, apapun tekanan yang ada dalam hidupmu, apapun yang ada dalam keraguan dalam setiap sendi-sendi kehidupanmu, bahkan apapun kesulitan, tanyakan Tuhan. Apakah Bapak sering menanyakan apapun rencanamu, pergumulanmu, engkau tanyakan dengan Tuhan? Tanyakan Tuhan melalui doa, tanyakan Tuhan melalui saat teduhmu, tanyakan Tuhan melalui renunganmu, tanyakan Tuhan melalui firman-Nya. Apapun pada saat ini saudara kasih oleh Tuhan, apapun rencana dan masa depanmu, tanyakan Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, bolehkah Bapak dan Ibu menepuk bahu kiri kanan? Apapun masalahmu, tanyakan Tuhan. Apapun pergumulanmu, tanyakan Tuhan.
Apapun kesulitanmu, tanyakan Tuhan. Pukul lagi. Yang belum menikah di tempat ini, yang sudah menikah boleh menepu yang belum menikah. Jodohmu, tanyakan Tuhan. Apakah semua sudah menikah? Enggak ada bujangan di tempat ini? Wah, tanyakan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan masa depan penuh pengharapan bagimu yang terbaik menurut Tuhan, bukan yang terbaik menurut kita. Amin. Karena apapun orang yang bertanya dengan Tuhan, artinya ada penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dia melakukan apapun bukan karena kekuatan dan kebanggaannya sendiri, bukan karena kegagahannya, tetapi karena rancangan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Mulai dari sekarang tanyakan Tuhan. Pada saat orang-orang mengatakan kepada Daud, di sana orang Filistin sedang berperang, bahkan menguasai, menjajah orang-orang Keila. Keila ini adalah salah satu kota yang bagus, saudara. Kota itu ada di selatan Israel, yang sekarang ini adalah perbatasan Gaza. Dan Keila ini adalah lumbung gandum terbesar di Israel. Kota Keila ini sangat terkenal. Makanya dia menguasai lumbung pangan, dia menguasai lumbung bahan pokok makanan. Tetapi pada saat itu, pertama sekali mencari bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan adalah mencari petunjuk dari Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Yang pertama yang Daud lakukan adalah dia bertanya Tuhan, Tuhan, apakah saya harus datang ke sana? Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, dalam firman Tuhan itu hidupnya beruntung. Itu dalam Yeremia 17, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya beruntung. Amin. Dan dalam firman Tuhan juga berkata yang lain, bahwa orang yang mencintai, bahkan orang yang menghargai orang tuanya, dalam firman Tuhan dalam kitab kelima dia berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu. Karena dalam berkat yang Raja Salomo minta kepada Tuhan, di tangan kanan Allah itu ada panjang umur, di tangan kirinya ada kekayaan dan kemuliaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah tinggalkan orang tuamu. Karena dalam hukum-hukum Allah yang berkata bahwa di tangan kanan Allah itu ada berkat panjang umur. Dalam firman Tuhan, bagaimana engkau bisa mendapatkan panjang umur? Dia berkata, hormatilah ayah dan ibumu dimanapun kau berada. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, sahabat kekasih kami, anak kami Ju dan Miranda ya, yang hari Selasa depan ini akan berangkat ke Amerika. Dalam firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan diberikan keberuntungan, saudara. Tahu nggak keberuntungan itu kalau lebih hebat daripada kesuksesan? Banyak orang sukses, banyak bisa meraih, tetapi tidak jarang banyak orang beruntung. Keberuntungan itu seakan-akan kita ada di tempat yang tepat, tanpa kita raih pun, tanpa kita rencanakan, Tuhan menempatkan kita di tempat yang sangat tepat. Itulah keberuntungan. Sedangkan kesuksesan, banyak macam kita meraih kesuksesan. Bahkan yang tidak melakukan yang hanya sekolah biasa pun dia bisa sukses. Tetapi saudara kasih oleh Tuhan, yang mengandalkan Tuhan adalah memperoleh berkat yang luar biasa. Yang kedua, menghormati orang tua. Dimanapun kita berada, jangan pernah tinggalkan orang tuamu. Bukan karena orang tuamu mampu, bukan karena orang tuamu bisa, tetapi engkau harus mengingat orang tua. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Daud ini, dia juga mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya. Karena salah satu sumber daripada berkah, yang sulung berkat di tangan kanan Allah itu ada panjang umur. Landasannya apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Saudara kasih oleh Tuhan, mohon maaf ini saya bukan memberikan satu ilustrasi kecil dalam keluarga kami,
Mungkin kami ada 7 orang. Mama saya sebetulnya sekarang sudah janda. Walaupun janda tapi sebenarnya tidak kekurangan, saudara. Kenapa? Karena pensiun daripada bapak saya, dia juga punya pensiun. Dan ya masih ada lah sesuatu. Kami 7 orang semua udah mandiri. Tetapi saudaraku, kami pernah melakukan waktu kami pulang, dia katakan begini, udah anak-anakku nggak usah lagi kirim kami uang. Kami nggak butuh, saya pun nggak butuh. Bahkan yang ada padaku tiap bulan pun nggak habis katanya. Karena dia punya gaji yang 2. Tapi saya mau katakan begini, Mama, sekalipun engkau tidak terima sekalipun, itu kewajiban kami. Ibaratnya Mama ada di rumah kami. Kemanapun uang itu yang Mama terima, itu terserah Mama, bisa juga bisa memberkati yang lain. Saudara kasih oleh Tuhan, pernah waktu datang ke rumah saya di Jakarta, dia paling menegur, udah nggak usah kirim. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, dan saya tanya juga dengan adik-adikku yang lain, sama semua saudara, memberikan hal yang sama. Bahkan ada yang lebih besar rupanya dari antara kami, nomor 6, dia memberikan luar biasa, karena berkatnya luar biasa. Sampai dia katakan, saudaraku, Abang, aku memberikan kepada orang tua 10% dari seluruh penghasilanku dan 10% di gereja. Wah, luar biasa. Sangat luar biasa. Saudara kasih oleh Tuhan, puji Tuhan, semuanya saudara dalam keadaan sehat. Dan kita pun bukan menjadi turun, tetapi Tuhan tetapkan kita menjadi naik. Amin. Karena setiap yang dekat dan melekat hati kepada Tuhan dan menghormati orang tua, dia bukan menjadi turun, tetapi dia semakin naik. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Begitu juga nanti saudaraku yang lain, abang-abangku, adik-adik semua yang ada di sini, jangan pernah lupakan orang tua. Entah itu ada dia di kampung sana, di Medan sana, atau di mana saja. Dan juga kepada nanti saudara kami, Ju dan Miranda, ingat orang tua. Bukan menjadi penghalang Amerika itu sekarang. Dalam sekejap kita juga udah bisa ngobrol sekarang kan. Mungkin kalau dulu-dulu aduh susah, telepon aja juga kita harus ke wartel dan dengan biaya yang besar. Sekarang tidak lagi. Apa salahnya bisa bersekutu bersama? Ya, walaupun misalnya tidak bisa ibadah juga kan bisa melalui online, ataupun ada doa keluarga bersama-sama untuk menyatukan hati. Kami selalu menyaksikan saudaraku. Saya tetapkan saya sekali seminggu bersekutu dengan seluruh adik-adik saya dan mama kami. Kami saling mendoakan. Kenapa saudara kasih oleh Tuhan? Karena pada saat kita memberitakan sebuah kabar baik dan doa-doa itu dimulai dari mana saudaraku? Dimulai dari Yerusalem. Habis itu ke Yudea, ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu adalah keluarga kita. Yudea itu lingkungan kita. Samaria itu di luar regional kita, bahkan seluruh dunia, sampai kita pun berdoa. Kami juga nanti mohon melalui firman ini, apapun nanti kesulitan kita masing-masing, begitu juga nanti adik kami juga, Ju dan Miranda, apapun persoalan yang kau alami dalam hidupmu, seperti Daud ini, dia tidak bertindak dengan kekuatannya, tetapi dia bertindak menurut Tuhan. Sehingga dia katakan, dia bertanya kepada Tuhan. Bertanya melalui apa saudaraku? Berdoa, buka firman, pekat dengan suara Tuhan, lakukan yang terbaik. Jangan kasih mula-mulamu yang Tuhan berikan bagimu, yang Tuhan tanam bagimu, itu hilang begitu saja. Karena kita sudah di luar daripada jangkauan pelayanan yang biasa kita pelayani, atau jangkauan orang tua yang ada di lingkungan orang tua. Jangan pernah hilang kasih mula-mula itu kepada Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan diberkatin, orang yang mengandalkan Tuhan diberikan dengan berlimpah-limpah, orang yang mengandalkan Tuhan bahkan memperoleh keberuntungan. Ini sangat luar biasa. Yang kedua, berani dalam ketaatan. Bagaimana dengan ayat yang kelima tadi, dia berkata begini,
Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah. Ia berperang melawan Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Bagaimana saudara yang kasih oleh Tuhan? Yang pertama sekali, dia berani dalam ketaatan. Tidak ada ketakutan. Walaupun di sana berjuta-juta musuh yang akan dihalaunya, tetapi tidak ada pun kekendoran, ketakutan yang dalam Daud. Karena apa? Karena dia bertindak menurut firman Tuhan. Karena dia bertindak sesuai petunjuk Tuhan. Dan yang kedua, karena dia mendengar suara Tuhan. Bagaimana dia bisa mendengar suara Tuhan? Karena dia tadi bertanya kepada Tuhan. Begitu juga hidup kita, saudaraku. Bertanyalah kepada Tuhan. Apapun yang engkau peroleh, apapun yang engkau rencanakan, bahkan apapun yang atas apapun yang engkau alami, kesulitan, pergumulan, tekanan apa saja, tanya kepada Tuhan. Karena orang yang selalu bertanya kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat dekat sekali. Tidak mengandalkan diri, tidak mengandalkan kegagahan, tidak mengandalkan kekuatan, kehebatan, tidak. Tetapi justru sebaliknya, kalau kita benar-benar kita menyerahkan diri kepada Tuhan, dia berkata apa? Letakkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Dasar. Biarlah dia yang akan memegangmu dengan tangan kanannya. Artinya saudara, kalau kita sudah merendahkan diri di tangan Tuhan, artinya dia yang memegang kita dan tidak ada yang melepaskan. Dia yang memberikan dengan tangan kanan. Tangan kanan itu identik dengan kekuatan. Bahkan tidak ada yang sanggup pun merebutkan kita. Tidak ada yang membuat kita pun gagal dalam segala hal. Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Daud ini karena dia berani bertindak kepada Tuhan, dia akan memperoleh kemenangan. Amin. Segala sesuatu yang kita tanya kepada Tuhan dan segala jawaban yang berasal dari Tuhan, tidak ada kegagalan. Yang ada adalah kemenangan. Sekalipun saudara yang kasih oleh Tuhan, musuhmu beribu-ribu di sisi kirimu, berpuluh-puluh ribu di sisi kananmu, jangan takut. Tetapi persoalannya, apapun jadi persoalan dalam hidup kita saat ini, adalah untuk melawan tantangan, melawan zaman. Mungkin Bapak Ibu tidak akan berperang di sana ke Palestina sana, tidak. Tetapi kita berperang dengan apa sekarang ini? Berperang dengan tantangan zaman, berbagai godaan. Tidak sedikit jemaat-jemaat yang ibadah sekarang ini sambil mendengar khotbah, sambil main game, saudara. Banyak kuliah juga di jemaat kita di sana, karena banyak anak muda. Ya, itu yang menjadi tantangan kami sekarang ini, hamba Tuhan. Di saat hamba Tuhan sedang khotbah, mereka lagi main game, saudara. Nggak tahu itu apa istilah Mobile Legends juga, saya nggak ngerti itu apa itu. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang telah menjauhkan kita dari Tuhan. Itu yang kita perang, saudaraku. Kedua, kita perang dalam ketakutan. Kenapa? Apalagi dengan perang dagang yang sedang terjadi, kemungkinan banyak orang yang khawatir, banyak yang gelisah, banyak orang-orang yang ada ketakutan dalam hal bisnisnya. Tetapi sama Tuhan yang saya mau katakan, orang yang melekat diri kepada Tuhan, orang yang bertanya dengan apapun rencana masa depannya, maka tidak ada kegagalan. Yang dia peroleh adalah kemenangan demi kemenangan. Amin. Mulai dari sekarang saudara kasih oleh Tuhan, kalau engkau pertaruhkan hidup anak-anakmu, kalau engkau pertaruhkan hidup cucu-cucumu di dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan berfirman dalam Amsal 23 berkata, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak pernah akan sia-sia. Dia akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Tidak ada kegagalan. Yang ada adalah kemenangan demi kemenangan, dan kasih berkat yang berlimpah dan berlimpah dan terus berlimpah sampai selamanya. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam firman ini juga adalah sesuatu hal yang kita akan bawa kepada Tuhan. Ketaatannya bagaimana yang kita bawakan dalam tangan Tuhan? Satu ketaatan ini adalah sebuah harta benda yang luar biasa, saudaraku. Ini akan menjadi satu buah modal yang luar biasa bagi setiap kita. Satu cerita, saudaraku. Pada saat dulu ada perang Hitler, dan pada saat itu di Jerman telah dikepung oleh beberapa negara.
Dan akhirnya satu-satu komplek markas itu yang mereka temui adalah semua perempuan. Tidak tahunya di barak-barak, bahkan di belakang-belakang mes itu semua laki-laki telah bersembunyi, karena itu prajurit. Tapi karena mereka melihat satu kasihan kepada ibu-ibu ini, saudara, akhirnya prajurit yang telah mengepung baik Amerika, Inggris, Skotlandia, bahkan semua yang telah dikepung waktu itu, waktu zaman Hitler itu, akhirnya diberi kebebasan. Mereka begini, bawalah barang secukupnya keluar dari komplek ini, karena komplek markas TNI, markas daripada tentara dari Nazi ini akan dibom. Dan akhirnya, saudaraku, semua para ibu-ibu ini mereka membawa barang-barang itu, saudaraku. Mereka ada yang taruh di bahu, ada yang pikul. Barang-barang sebisa engkau bisa bawa. Apapun itu, apakah itu barang berharga, apa saja. Tetapi saudaraku, pada saat ada pembersihan, semua tentara-tentara musuh semua, termasuk Amerika, Inggris, mereka bingung, saudaraku. Rupanya mereka tidak dapatkan prajurit laki-laki semua. Dan setelah selidiki, saudaraku, itu ibu-ibu yang mereka gendong, yang mereka pikul itu suami-suami mereka, saudara. Mereka bungkus. Ada yang taruh di dalam tas, ada yang taruh di dalam kain. Karena itu adalah harta benda mereka yang sangat berharga. Saudara kasih oleh Tuhan, mungkin kita lebih daripada itu dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau kita bungkus sebuah kebenaran dan ketaatan, itu yang ada adalah kita terselamatkan dan diselamatkan. Amin. Dimanapun kita berada. Apa harta benda kita saat ini, saudaraku? Dalam dunia yang sedang galau, dalam dunia yang penuh kekhawatiran, adalah satu firman Tuhan yang berkata bahwa di dalam firman ini ada kehidupan kekal. Amin. Itu adalah harta kita. Apapun persoalanmu, jangan andalkan manusia, jangan andalkan teman lagi, jangan andalkan sahabat. Kadang-kadang banyak yang menjadi musuh bagi kita, mengkhianati kita karena kondisi. Tetapi kalau firman Tuhan, tidak ada pun yang mengkhianati dan bisa mengalahkan dengan segala apapun rencana kita. Karena firman ini adalah sebuah harta yang luar biasa. Kalau engkau merasa mulai dari sekarang bahwa firman ini menjadi harta satu-satunya, tanamkanlah di dalam dirimu, tanamkanlah di dalam setiap relu-relu hatimu. Jangan melupakan Tuhan. Siang dan malam dengarkanlah firman Tuhan. Itulah yang membuat Yosua sampai ke tanah Kanaan, karena firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan, sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Yosua sampai ke tanah perjanjian, atau tanah berkat yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Amin. Kita percaya nanti sahabat kekasih kita, Ju dan Miranda, akan sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan di sana. Amin. Kalau sudah dapat susu dan madunya, jangan lupakan gereja kita Alberta. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan juga. Jangan lupakan saudaramu yang ada di jemaat ini. Jangan lupakan juga sahabat-sahabatmu yang bisa menjadi berkat bagi mereka. Dan di sana juga teguhkan hatimu. Mungkin tidak ada pun, mungkin seorang gembala, walaupun gembala atau apapun, mungkin dia tidak mewariskan apapun bagimu untuk bawa ke sana. Tetapi melalui firman ini, segala kekayaan apapun ada di dalam firman Tuhan. Amin. Ju, mungkin saya tinggalkan bagimu, Miranda. Ya, Filipi 4 ayat 19. Dia berkata apa? Segala kekayaan dan kemuliaan diberikan bagimu orang yang mengasihi itu. Mau nggak diberkati secara jasmani dan rohani? Amin. Pasti kita semua mau. Orang yang mengasihi Tuhan diberikan segala kekayaan dan kemuliaan. Bayangkan, saudara, hanya orang yang membungkus firman dan Yesus itu menjadi harta kita satu-satunya, dan diberikannya semua bagi kita yang lain. Matius 23 berkata, dahulukan kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan bagimu.
Kalau kita mengandalkan Tuhan, dahulukan Tuhan dalam segala apapun. Apapun yang kau minta diberikannya bagimu. Bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang jaib. Bagi manusia ajaib, bagi manusia mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mungkin. Yang tidak mungkin. Karena Allah yang sesungguhnya yang memberikan yang melebihi daripada apa yang kita apa yang timbul di dalam, bahkan apa yang kita dengar sekalipun diberikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Begitu juga, walaupun sedikit saya akan selingkan untuk saya tunjuk kepada saudara kami, anak kami Ju dan Miranda. Ini berlaku kita semua. Karena dalam hal inilah Tuhan berkenan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tidak ada kekurangan. Mungkin waktu kami di kampung, waktu kami di Nias, kota Jakarta ini adalah kota idaman kami. Mungkin beda dengan yang lain-lain yang sudah kian lahir di Jakarta. Pasti pikirannya pasti ke luar juga. Saya juga nggak tahu kemana pun waktu itu saya juga ke Jakarta ini juga. Saya nggak tahu loh sama siapa nanti saya mau tinggal di Jakarta, saya nggak mau tahu. Yang penting saya ke Jakarta. Saya nggak tahu. Bahkan pertama sekali saya tidur di rumah yang ketemu saya kapal itu kapal laut. Mungkin ada dari Medan juga waktu itu ada kapal lawit ya waktu itu ya lewat. Saya nggak tahu. Saya ketemu di kapal. Saya bilang, rumahmu di mana? Oh di sini. Oh, boleh nginap di situ. Saya belum tahu saya kemana. Yang penting saya di Jakarta. Kenapa saudaraku? Karena hanya saya tergiur kalau orang-orang yang datang dari Jakarta bawa koper, setelannya tinggi-tinggi. Kayak ini. Parlente itu yang ada di TikTok itu, Parlente kan ada itu. Om Parlente. Kayak gitu dia. Jadi kelihatannya melihat mereka itu kayaknya, udah wah banget. Walaupun setelah saya ketemu mereka di Jakarta, saudara. Oh ya ampun. Ada yang tinggal di bedeng-bedeng. Tapi kalau pulang pakai jas. Baru saya ketawa setelah saya melihat mereka di sini. Setelah saya ketemu, saya mulai tahu, saya main-main. Oh rupanya kau di sini. Tapi kalau pulang udah kayak dijemput aja. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya hanya mengatakan Tuhan pasti memberikan saya Jakarta ini menjadi tanah Kanaan. Amin. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan aku berkat-berkat seperti Yosua dan Kaleb, penuh susu dan madunya. Saya nggak ngerti saudaraku. Waktu saya juga kuliah waktu itu, ya kita juga sealumni juga kayaknya ini. Akhirnya anak saya juga ikutan Pak alumni juga di ini sekarang kuliah di situ. Waktu saya datang aja, waktu diberi mengatakan ini uang kuliahnya sekian mahal. Saya telepon bapak saya, cuma bapak saya bilang gini, ya udahlah, udah terlanjur kau di Jakarta mau diapain? Tetapi seorang kasih oleh Tuhan, kadang-kadang awalnya seakan-akan kita tidak menerima apa keadaan yang kita terima di Jakarta waktu itu. Tetapi berjalan dengan waktu saudaraku. Yang pertama sekali saya aktif dalam pelayanan. Ya, saya waktu TNI Industri, saya aktif sekali dalam pelayanan. Bahkan saudaraku, mohon maaf ini jangan ikut-ikutan ya. Sampai saya punya gereja 3. Pagi itu GPDI karena makan. Siang saya ke GPIB, makan lagi ketemu banyak orang Batak. Banyak B1, B2, B3, B4 ada di sana. Sore pindah lagi saudaraku. Mohon maaf ya, GBI. Sehingga, tapi itu waktu mahasiswa ya. Sehingga saudaraku, banyak saya bergaul. Dan mungkin juga jalan Tuhan seperti, dan saya aktif semua dalam pelayanan itu. Sehingga kadang-kadang mereka bilang, sebenarnya saya ini sekolah pendeta apa sekolah teknik. Tetapi ujung-ujungnya Tuhan menetapkan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Amin. Saudara kasih oleh Tuhan. Yang ketiga, berhikmat dalam bertindak. Kadang-kadang saudaraku, orang yang kita selamatkan bisa mengkhianati kita. Amin. Banyak. Kehila ini sudah diselamatkan oleh Daud.
sudah diselamatkan dari tangan penjajah Filistin, bahkan sudah direbut semua tempat-tempat pengirikan gandum, dikembalikan kepada orang kehilang. Tetapi malah orang kehilang menyerahkan Daud ke Saul, karena Saul ini kan sedang mengejar-ngejar Daud. Kenapa? Karena Saul cemburu kepada Daud, karena nanti dia akan menjadi raja. Saudara kasih oleh Tuhan, kenapa Saul ragu dan kenapa dia khawatir tentang kedudukannya? Karena Tuhan telah mengambil mandat raja kepada Saul. Kenapa, saudaraku? Karena Saul telah melanggar perintah Tuhan. Pada saat Tuhan berkata untuk bakar persembahan yang terbaik buat Tuhan, aturannya, saudaraku, yang dilakukan oleh hamba Tuhan, pendeta, para nabi, tetapi Saul sendiri yang melaksanakan. Beda raja dengan nabi. Dia mengambil hak-hak keistimewaan seorang nabi. Dia mengambil hak istimewa seorang hamba Tuhan, yang mestinya yang melakukan korban bakaran itu adalah hamba Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, ini juga akan menjadi teguran Tuhan buat kita. Ada banyak juga jemaat-jemaat ngambil hak-hak seorang hamba Tuhan. Ya, mungkin di sini tidak ada, saudara, tapi di sana sini ada. Ya, itu sudah menjadi wewenangnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan wajib menegurnya, hamba Tuhan harus menasihati dia, tetapi nasihat dianggap menjadi kutuk. Itu adalah orang bebal dalam kata firman Tuhan. Kalau engkau melawan hamba Tuhan dalam firman Tuhan, sama saja sudah engkau melawan Allah. Pada saat itu Allah berfirman kepada Saul, korban bakaran itu adalah dilakukan oleh Nabi Samuel. Tetapi dia datang ke bait Allah, mungkin dia merasa sudah berkuasa karena seorang raja. Dia tidak memanggil Samuel, tapi dia sendiri yang melakukan korban itu. Dan apa yang terjadi? Mulai saat itu Allah berkata, aku akan mencabut mandat kau menjadi seorang raja. Dan dia tahu penggantinya adalah Daud. Dia kejar-kejar. Tetapi satu hal, saudaraku, Kehila ini mengkhianati itu kembali itu Daud. Mereka mau menyerahkan Daud kepada Saul untuk dibunuh. Padahal barusan Kehila tadi diselamatkan oleh Daud. Saudara kasih oleh Tuhan, dalam hal ini saya mau katakan, kita harus waspada kepada setiap musuh, termasuk orang-orang yang kita selamatkan. Siapa orang yang kau selamatkan? Mungkin kepada orang yang pernah engkau bantu. Makanya jangan pernah engkau mengharapkan balasan daripada orang yang kau bantu, karena pasti akan membuatmu kecewa. Tetapi kalau engkau berbuat baik kepada siapa saja, anggap engkau sudah berbuat baik dalam nama Tuhan. Amin. Karena kalau kamu melakukan itu, tidak ada lagi kepahitan dalam dirimu, tidak ada lagi kekecewaan dalam dirimu, dan tidak ada lagi kecil hati dalam dirimu. Karena orang yang paling dibenci oleh Tuhan itu kepada orang Israel pada saat mereka eksodus dari Mesir ke tanah perjanjian adalah karena mereka sombong dan kedua kecil hati. Kecil hati itu paling Tuhan tidak senang. Begini kalau kecil hati begini, saudara. Oh, dulu aku udah bantu dia, kok sekarang dia tidak membantu saya ya? Oh, Tuhan itu kayak gitu, Tuhan nggak senang. Karena jangan pernah mengharapkan balasan itu. Oh, dulu waktu dia masih susah, dulu saya yang paling membantu dia. Justru, saudaraku, itu menjadi dosa bagimu kalau engkau menyesali apa yang kau bantu. Tetapi kalau dia ingat bantuanmu, puji Tuhan. Kalaupun dia nggak ingat, anggap aja Tuhan membalas seperti dalam firman Tuhan. Dia akan membalasmu berlaksa-laksa. Amin. Melebihi daripada dalam Matius hanya 100 kali lipat, hanya 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tetapi dalam firman Mazmur dia berkata, dia akan membalas setiap kebaikanmu kepada Tuhan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu berapa? Beribu-ribu kali lipat. Itulah makanya Allah mengingatkan kita bahwa kalau kita melakukan segala kebaikan apapun, tetap pasti ada kejelekan di sebelahnya. Karena di mana rumah Tuhan didirikan, di situ juga rumah si jahat mendirikan juga bangunannya, saudara. Pasti dia akan masuk ke dalam hatimu. Oh iya, kau kecewakan. Oh iya, karena engkau bantukan. Yang kedua,
Bagaimana hatinya Daud? Ini barusan diselamatkan. Orang Keila sendiri mengkhianatinya. Coba bayangkan kalau kita itu, ada teman kita, kita bantu, sudah kita bantu sebagus-bagusnya, tahu malah dia mengkhianati kita. Sakit nggak? Sakit banget. Tetapi saudaraku, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak membalas, tetapi dia bertanya kepada kembali lagi, dia bertanya lagi kepada Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Iya Daud, engkau singkirkan diri dulu, karena orang Keila akan menyerahkanmu kepada Raja Saul untuk dibunuh. Bahkan dia sudah dikepung, saudaraku, karena kota Keila ini sudah dipagar, saudara. Bahkan enak sekali musuh untuk bisa mencelakai Daud. Tetapi karena dia bertanya kepada Tuhan, Daud diselamatkan. Karena dia bertanya kepada Tuhan, Daud akhirnya seluruh pasukannya, orang-orang yang mengiringnya juga diselamatkan. Bahkan dia bertanya lagi, kemana Tuhan? Saudara kasih oleh Tuhan. Kadang-kadang karena kita tahu lokasi, oh ya kita lari aja di sini, oh ya kita pergi aja di sini, kita ke Jogja, kita ke Solo, kita ke Salatiga saja, kita ke Bandung. Jangan tersesat, saudaraku. Karena apa yang dilihat oleh mata belum tentu Allah itu adalah menjadi pilihan utamanya. Bayangkan antara Abraham dengan Lot, waktu mereka membagi untuk tempat pemisahan mereka dengan domba-domba. Abraham yang punya lahan Sungai Yordan, Lot itu keponakannya yang ikut dia. Akhirnya dengan hati leganya Abraham, dia tanya kepada Lot, Lot, kalau engkau ke timur, saya ke barat. Kalau engkau ke selatan, saya ke utara. Karena apa? Penggembala domba-domba mereka mulai ribut karena untuk memperebutkan makanan dan air. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lot tidak bertanya kepada Tuhan. Dia berkata, oh ya paman, aku mau di sini aja paman, di Sungai Yordan. Kenapa? Di Sungai Yordan itu rumput hijau dan air yang banyak melimpah. Bayangkan saudaraku. Tetapi Abraham bertanya bagaimana? Tuhan, saya mau kemana? Kau pergi ke tanah kursi sana. Kau pergi ke sana, ke tanah Us atau Kursi. Tahu nggak tanah itu kemana saudaraku sekarang? Letaknya di mana? Jalur Gaza. Itulah makanya Gaza itu menjadi milik Israel, karena sudah dibeli semua oleh Abraham. Dari situlah sejarahnya yang diperebutkan hingga sampai sekarang ini. Dibeli kepada orang-orang Moab, Amalek dan Amon. Tanah itu saudaraku, pertama datang Abraham, itu tanah tandus. Kira-kira logika enggak? Kalau cara manusia, bodoh kali ini Abraham ya. Dia kasih keponakannya tanah Sungai Yordan yang penuh makanan rumputnya, bahkan air yang melimpah. Ini apa? Tandus, air lagi susah. Tetapi ingat, karena Abraham yang menanyakan kepada Tuhan, karena kita katakan jawaban Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Bahkan jawaban Tuhan seperti pada Daud, dia berkata kemenangan yang akan diperoleh Daud, begitu juga Abraham. Maka mulailah dia datang ke sana, dan akhirnya tanah tandus itu tua ubah menjadi tanah yang subur, dan yang tadinya tanah kering diubah menjadi aliran sungai yang banyak. Itulah Gaza itu sampai sekarang. Dan apa yang terjadi? Karena Lot tidak bertanya kepada Tuhan, akhirnya Lot sendiri hancur. Karena tanah itu pas di dalam tanah Sodom dan Gomora. Akhirnya apa? Hancur. Bahkan istri Lot pun menjadi tiang garam. Bayangkan saudaraku. Jangan pernah kita, apa yang kita lihat dengan mata, bahwa itu bisa, oh itu sanggup, oh itu tidak ada apa-apa. Tetapi saya mau katakan, mulai saat ini, apapun rencana kita masa depan, tanyakan Tuhan.
Bagaimana Daud yang cukup pengalaman, baik dalam strategi perang, baik dalam segala pengalaman di lapangan, maupun dalam hidupnya yang sangat keras, bahkan orang yang dikejar-kejar, bahkan orang yang senantiasa berhadapan dengan serigala dan singa. Tetap dia bertanya Tuhan, Tuhan, saya bagaimana selanjutnya? Maka dia katakan, seluruh prajurit keluar dari tanah Keila dan masuk ke padang Zif, daerah bebatuan, saudaraku. Daerah bebatuan lagi. Bayangkan, saudaraku, itu pasti panas, pasti akan gersang. Tetapi Allah menyuruh mereka untuk bersembunyi di batu-batu itu. Kenapa? Karena ada gua-gua nanti tanah itu, mereka bisa beristirahat dengan baik. Walaupun dipandang manusia itu nggak mungkin. Masa Tuhan menyuruh dia, seorang nabi yang luar biasa, dia persiapkan menjadi raja, maka ditaruh di atas gunung batu-batuan? Tidak, saudara. Ada tujuan Tuhan dalam segala apapun. Saya percaya saudara kita nanti Judah Miranda ada rencana Tuhan tempatkan di Amerika. Amin. Aberta ada di sana. Amin. Kita percaya semua jemaat ini nanti kita akan pindah ke sana. Sekali-sekali nanti kita ke Amerika. Amin. Tidak ada yang mustahil, saudaraku. Ya, temanku dia buka pelayanan tadi iseng-iseng. Hanya iseng karena anaknya sekolah di Amerika. Pada saat waktu liburan, ketemu dia orang Indonesia sekitarnya. Dia bilang gini, daripada kita ke gereja, ayo kita bikin hari Minggu aja di rumahnya, bikin ibadah seperti ibadah. Saudara kasih oleh Tuhan, itu perkembangan luar biasa. Akhirnya suami istri ini akhirnya pindah ke Amerika. Tapi Pak Kurnia dan Ibu, jangan sampai pindah ke sana, Pak. Nanti kami tidak bisa nanti melayani nanti kami di Tanjung Priok, Pak. Tapi kalau itu semua rencana Tuhan, kita nggak tahu. Akhirnya saudara kasih Tuhan, malah jemaat yang mereka itu sekarang memberkati banyak gereja-gereja di Indonesia. Bahkan kemarin saya yang ngurus perizinannya yang mereka buka di Kasablanca, saya yang mengurus izinnya. Puji Tuhan, luar biasa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita nggak tahu rencana Tuhan itu apa. Yang penting kita itu adalah hanya menjadi pelaku rencana Tuhan. Amin. Saya percaya Judah Miranda di sana menjadi berkat yang luar biasa. Saya percaya juga karena dia mengasihi Tuhan seperti dalam firman ini, diberikan segala kekayaan dan kemuliaan. Kekayaan itu dalam dua versi, bisa kekayaan jasmani dan juga bisa kekayaan rohani. Dan menjadi berkat, saudaraku. Bagaimana Abraham menjadi berkat bagi keturunannya sampai sekarang? Karena Allah memberkati Abraham dengan domba-domba yang belang-belang. Kan itu kan yang memisahkan dia dengan Lot, kan? Akhirnya dia membeli semua tanah-tanah orang Amon. Dia membeli semua tanah-tanah orang Moab. Dia membeli semua tanah-tanah orang Amalek. Makanya saudaraku, kalau lihat di peta, seakan-akan jalur Gaza itu kayak berkota-kota. Nanti dalam satu bidang nanti di sana ada Palestina. Karena apa? Karena begitu tadinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini namanya sedang menyebarkan sayap pelayanan GBI Aberta. Nanti ada di Amerika. Amin. Bagaimana, Ju? Siap menjadi pelayan juga Tuhan di sana, ya? Jangan pernah engkau kendor dengan apapun. Satu talenta yang luar biasa bisa menjadi keyboard. Dan saya nggak tahu juga hati seorang gembala juga melepaskan anaknya. Saya merasakan, saudara. Anakku nomor 1, tadinya itu mau kuliah di Minnesota University. Ya, ini sekarang baru semester 4 di Atmajaya, Pak. Dipanggil, dia ada beasiswa. 2 lagi di Jerman. Tapi kenapa saya tidak mau kasih di sana? Karena tidak ada pemain keyboard saya. Akhirnya saya bilang, oh udahlah, kau di sini aja, di Atmajaya aja. Nanti aja kalau udah lulus nanti baru kau nanti di sana nanti apa? Dan kedua, saya juga masih belum siap pisah dengan anak saya. Itu masalahnya. Tetapi saya percaya juga Pak Gembala di tempat ini melepaskan anaknya. Itu adalah untuk mengembangkan kerajaan Allah.
Kita percaya nanti karya pekerjaan, nanti usahamu nanti di sana juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kenapa saudara kasih oleh Tuhan? Tuhan mencurahkan berkat-berkat bagi orang yang mengandalkannya. Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya orang yang mengasihi Dia. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ubah menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena karunia daripada Allah itu sendiri mengaruniakan bagi orang yang mengandalkannya. Ingat aja, saya selalu mengatakan bahwa rencana Tuhan bagi kita rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Amin. Dalam Yeremia 3:3 berkata, yang berseru kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan jawaban daripada Bapa. Ingat, hanya orang yang sanggup berseru kepada Tuhan, hanya orang yang sanggup bertanya kepada Tuhan. Kalau orang yang berseru dan bertanya kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita itu ada di bawah kekuasaannya Tuhan. Mulai dari sekarang, saya percaya juga bahwa nanti GBI Aberta nanti akan penuh juga dengan sukacita. Pasti juga banyak pemain musik yang handal yang akan datang juga di tempat ini. Dan pasti juga terbangun komunikasi dengan baik. Dan yang ketiga, dia katakan dalam firman Tuhan berkata, di mana ada persatuan, di situ ada berkat melimpah. Amin. Apa persatuan saudaraku? Dimulai dari mana? Dari suami istri. Karena bila sepakat 2 atau 3 orang dalam namaku, maka aku akan memberikan bagimu. Mulai dari mana 2 orang itu? Mulai dari suami istri. Ju dan Miranda atasi masalah dengan baik. Karena engkau tidak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi. Paling curahmu paling melalui by phone aja kepada orang tuamu. Yang nomor 1 adalah engkau andalkan Tuhan. Dan kedua, menjadi tempat kesepakatanmu antara engkau suami dan istri dengan suami. Jauhkan daripada pertengkaran yang tidak ada manfaatnya. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Karena itu juga adalah yang paling dibenci Tuhan kepada Israel. Mereka menyalahkan Musa. Oh, Musa membawa ke kami di tanah padang ini. Di sana di Mesir aja kami makan enak. Dia nggak tahu bahwa di tanah Mesir itu dia tetap menjadi seorang budak. Dia tidak mengerti. Budak dia di sana. Dia tidak memperoleh apa-apa. Tetapi saudara-saudara Tuhan, yang siapa yang ada di dalam genggaman Tuhan dalam firman itu, serahkanlah dirimu di bawah telapak tangan Tuhan, maka Dia yang akan memberkatimu dan Dia akan memegangmu dengan tangan kanannya. Dia akan meluruskan semua jalanmu. Dia akan memberikan yang terbaik buatmu. Karena rancangan Tuhan selalu baik dan tidak pernah gagal. Dan kita akan percaya bahwa nanti di Amerika di sana pasti kita akan memperoleh berita-berita yang sangat sukacita yang dasar. Ya, dan kapan nanti juga ada setiap waktu, pulanglah, ada libur, pulanglah ke Indonesia, bersaksilah di tempat ini dengan dasar, ya, bukakan semua apa yang bisa tersingkap melalui pengalaman yang ada di sana dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan terlebih juga yang saya katakan tadi, panjang umur adalah menghormati ayah dan ibu. Amin. Dan juga kepada jemaah-jemaah yang mendoakanmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, salah satu juga seperti saya mendukung pelayanan saya, selain daripada jemaat, saya punya juga mahasiswa STT. Saya kadang-kadang tulis persoalan saya, dan saya taruh di depan mereka, dan mereka menumpahkan tangan. Saya percaya bahwa setiap orang yang berseru kepada Tuhan di dalam nama Tuhan pasti ada kuasanya. Amin. Ada kuasanya, saya yakin. Bapak dan Ibu, walaupun kami ini pendeta, saya sendiri selalu saya minta doa kepada siapa saja. Kadang-kadang ada yang ketawa dengan saya. Masa Bapak pendeta minta doa kepada? Oh, tidak bisa. Karena setiap kita punya kuasa roh yang datang daripada Tuhan. Amin. Mungkin jemaah juga nanti akan mendoakanmu. Terlebih doa orang tua. Karena berkah-berkah itu kan turun dari kepala Harun, jenggot dan jubah, saudaraku. Itu berkat dari atas. Mulai dari orang tua.
mungkin nanti sampai selanjutnya nanti kepada anak dan keturunanmu. Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadilah menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Karena pada saat ini pun juga akan banyak orang yang menghalau segala rencana kita karena situasi dan kondisi. Memang ada di dalam banyak tagar, dunia sekarang tidak baik-baik saja. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, semua kita akan menjadi baik. Amin. Anak Tuhan adalah anak yang diandalkan. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang. Anak-anak Tuhan adalah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang akan memperoleh warisan daripada Tuhan. Dan anak-anak Tuhan adalah laskar-laskar yang hebat. Amin. Itulah makanya jangan pernah kita meninggalkan apapun, termasuk firman Tuhan tadi. Bawalah firman Tuhan, bawalah bekalmu sebagai firman Tuhan, nasihat daripada para pembimbing rohanimu, nasihat dari orang tua, apalagi orang tua sendiri adalah mungkin pembimbing rohani Pak Gembala langsung, dan teman-temanmu yang telah mendukungmu. Mungkin itulah kira-kira. Dan jangan lupa saudaramu juga, karena orang-orang yang membantu saudara itu, seperti dalam firman Tuhan, orang yang mengasihi adalah sama saja kita sudah mengasihi Tuhan. Yang setara mengasihi Tuhan itu adalah mengasihi sesama. Itu sama. Perwujudan daripada mengasihi Tuhan itu karena kita mengasihi sesama. Mulai dari mana sesama itu? Mulai dari Yerusalem, mulai dari Yudea, Samaria, mulai dari keluarga, mulai dari orang tuamu, mulai daripada saudaramu, mulai dari lingkunganmu, jemaatmu, bahkan dimanapun pergaulanmu, bahkan di lingkunganmu akan sampai di seluruh dunia pun engkau akan menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan, dan kita percaya bahwa firman yang Tuhan kita dengar pada hari ini adalah menjadi firman yang diteguhkan, firman yang menjadi berkat bagi kita, dan kita percaya juga kita akan memperoleh berkat-berkat daripada Bapa.